Gila aja deh. Yuk kita mulai ya. Cash budget. Sorry kalau di ini namanya YouTube Live, jadi kalau ada suara anak kecil atau suara pintu atau gelas pecah ya itu maklum karena dilakukan di rumah ya kan. Jadi nanti kita bahas materinya di sini, baru nanti kita diskusi lagi di QA secara garis besar seperti itu. Terus yang pertama adalah cash budget. Oke, saya harap teman-teman seharusnya sudah baca dulu di di itunya materi yang di KLC. Kemudian dari situ kita ambil review dasar pengertian dasarnya. Yang nggak boleh ketinggalan adalah tetap baca di charter. Oke, charternya jangan ditinggal. Charter 2006 itu nggak boleh ditinggal, nanti di chapter 15 nanti barengan sama PET. Terus yang pertama adalah anggaran kas itu apa? Anggaran kas itu kalau bahasa detailnya nanti cari sendiri ya, tapi istilahnya sih gampang gini. Kalau chapter sebelumnya kita ngitung budget, oke, sekarang budget ini diturunkan ke dalam menjadi cash budgetnya berapa. Nah chapter ini ngomong tentang itu. Jadi kalau kemarin masih ngomong tentang budget secara keseluruhan, sekarang udah ngomong tentang cash budget. Jadi anggaran kasnya berapa. Jadi penekanannya nanti ke cash. Ini mirip seperti laporan arus kas, tapi cash basis. Mirip seperti itu. Jadi cash basis nih, kita cash basiskan yang semula kita kemarin hitung itu sebagai accrual. Jadi cash basisnya berapa, artinya berapa duit yang keluar atau masuk untuk bayar, atau kita duit yang masuk untuk diterima. Oke, jadi anggaran kas merupakan detail estimasi kas masuk sama kas keluar pada periode tertentu. Kenapa itu penting? Karena cash itu menjamin kelancaran organisasi. Oke. Kemudian pada suatu waktu tertentu organisasi mungkin dapat banyak dan mungkin membutuhkan pengeluaran yang banyak. Nah untuk itu perlu diantisipasi. Cash ini juga mirip kenapa harus dibikin laporan arus kas padahal sudah ada net income, karena memang karakteristik kasnya yang kuat banget. Kas ini penting banget untuk misalkan ngambil diskon, investasi, itu butuh kas. Kadang-kadang kalau kita nggak punya perkiraan, suatu waktu kita akan kekurangan kas. Padahal mau nggak mau harus dibayar. Jadi makanya harus ada ngutang. Ya, harus ngutang. Kenapa? Karena kasnya nggak ada, bukan karena perusahaan nggak secara profitabilitas kurang, tapi karena memang duitnya nggak ada. Jadi harus ngutang. Iklan ya sebentar tuh, biasa. Terus selanjutnya manfaatnya apa sih? Manfaatnya banyak. Kebutuhan aktivitas operasi berjalan, prioritas penggunaan kas ya kan, ada prioritasnya. Kemudian kalau ada permintaan musiman juga ketahuan. Lalu penerimaan kas yang tidak biasa, kelambatan penagihan piutang dan lain-lain. Oke, intinya ini manfaatnya apa? Kalau kita tahu berapa kas yang kita butuhkan atau kita punyai suatu periode, keputusannya akan jadi lebih baik. Bisa untuk investasi, bisa untuk nyari utang kalau memang nggak ada duitnya, bisa untuk kita harus ngapain. Itu jelas kalau kita punya jelas kas, informasi yang jelas, maka kita jelas untuk ngapain juga. Ini bisa dibaca sendiri ya. Nah penyusunannya, pertamanya sih ini nggak saklek ya. Tapi pertama tentukan periode pasti, kemudian identifikasi penerimaan, identifikasi pengeluaran, perhatikan faktor-faktor musiman dan data historis. Oke, di perusahaan mungkin ada karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan itu aja dan tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Contohnya mereka punya kebijakan penagihan seperti apa, mereka punya kebijakan perjanjian dengan para suppliernya seperti apa, sehingga boleh bayar telat atau enggak. Itu khas di masing-masing perusahaan, jadi harus diperhatikan. Yang enggak boleh kalah adalah memperhatikan keseluruhan
aktivitas organisasi itu harus dipahami, terutama untuk organisasi-organisasi yang non komersil kayak organisasi publik, kayak organisasi non profit. Itu kan mereka juga organisasi juga tuh, mereka juga butuh cash budget. Justru mereka butuhnya cash budget yang lebih oke dibandingkan dengan kebutuhan untuk budget yang accrual. Nah, saya ngambil ilustrasi dulu deh untuk penerimaan kas, tapi perusahaannya adalah perusahaan apa nih, penjualan lah ya. Oh, kalau ada komplain atau keluhan bisa di GWA atau bisa di YouTube komen ya. Sementara ini tampilannya oke kan? Oke lah ya. Oke lah, biar kelihatan juga. Nanti PPT-nya nanti saya kasih setelah iklan ya kan. Nanti tunggu iklan dulu dikasih PPT. Terus kita ngapain nih? Ilustrasi penerimaan kas. Ini ada di contohnya ada di 15 sekian lah. Di buku itu banyak sekali, tapi saya nggak mungkin jelasin semua. Saya ngambil beberapa aja yang penting. Ini pada dasarnya adalah kita mencari kas yang kita terima, yang berpotensi kita terima di periode tertentu. Di periode ini berapa kas masuk, berapa kas keluar. Intinya itu, jangan terkecoh oleh kondisi seperti ini, karena ini kondisi ilustrasi. Bisa jadi kenyataannya berbeda atau bisa jadi lebih kompleks lagi, tapi jangan terkecoh, oh berarti harus seperti ini, enggak. Yang harus kita cari adalah kas masuk berapa, kas keluar berapa pada periode itu. Itulah budgeted kas. Oke, kita lihat ilustrasinya. Bulan terjadinya penjualan, pelunasan kredit PTX itu punya pola seperti ini. Ketika bulan penjualan maka 10,8%. Bulan pertama setelah penjualan dilunasi 77,4%. Bulan kedua setelah penjualan 6,2 dan seterusnya, diskon diambil sekian, uncollectible sekian, total sekian. Data kredit bulan Januari, penjualan kredit sales bulan Januari, periode itu saat itu adalah 400. Ini kemudian sebelumnya ada penjualan 385 dan seterusnya. Oke, ini penjualannya, ini adalah penjualan, ini adalah pola penagihannya. Jadi penjualan ini bersifat accrual, sales ya kan, sales revenue, tapi accrual yang di sini bersifat cash. So, bagaimana dari accrual ke cashnya? Pakai persentase collectible atau kolektabilitasnya ini akan menjadi cashnya berapa. Nah, kita itu sebenarnya mencari cash. Oke. Datanya bisa disajikan seperti ini, bisa disajikan dengan lebih kompleks atau bahkan bisa disajikan dengan lebih sederhana. Misalkan bulan lalu saldo piutang adalah 100 misalkan. Dari saldo-saldo itu bulan ini kemungkinan tertagihnya hanya 30. Penjualan tahun bulan ini sendiri ada 30, tapi tertagihnya kemungkinan hanya 20. Berarti budgeted kas kita adalah 50. Bisa dijadikan sesimpel itu atau bisa dijadikan serumit ini. Jangan terkecoh, kita hanya mencari kas masuk sama kas keluar. Oke. Nah, lanjut. Nah, kalau tadi datanya seperti itu, di bulan periode berjalan adalah 10,8%, maka penjualan pada bulan Januari 400.000 ini yang tertagih menjadi kas adalah 400 kali 10,8, sehingga ketemunya 43,2. 43.200. Pada bulan Desember penjualannya 385. Oke, kan kita periodenya di Januari nih. Berarti dia mundur sebulan sebelumnya. Artinya Januari ini adalah bulan penjualan plus 1 atau sebulan setelah bulan penjualan. Yang mana 1 bulan setelah bulan penjualan adalah estimasinya terkolek 77,4 sehingga ketemulah 297,990. Oke. Selanjutnya bulan November penjualannya adalah 420 kredit sales. Kemudian data historisnya bulan kedua setelah penjualannya adalah November, bulan kedua adalah Januari, bulan kedua setelah penjualan itu 6,3%, sehingga collectible-nya 29,460. Ketemulah secara keseluruhan totalnya menjadi sekian. Ini budget penerimaan kas bulan Januari. Oke. Sesimpel itu iya.
Jangan terkecoh, oh nanti berarti hitungannya mesti pakai begini. Belum tentu, ya, belum tentu. Jangan terkecoh ke sini. Kita itu pokoknya pengen nyari collection cash itu berapa. Cash yang bisa dikolek dari penjualan itu berapa. Bisa dengan data histori seperti ini. Kalau mau yang lebih detail lagi, bisa berdasarkan pada tiap-tiap invoice. Mungkin setiap invoice punya waktu yang berbeda-beda. Nah, setiap invoice itu nanti kita perkirakan cash budgetnya berapa dari setiap invoice penjualan sales. Ribet dong Pak, ya ribet, tapi kan nggak mungkin dibahas di soal juga kali. Tapi nanti di kenyataannya bisa seperti itu, bisa banget. Oke. Lanjut dulu ya. Nah, bagaimana sekarang kalau pengeluaran? Pengeluarannya segini nih. Pembelian terjadi merata 10 hari setelah tanggal pembelian, cash diskonnya 2%. Pembelian Desember 200, 9 Januari 1.300. Pembelian bulan Desember 3 ini oke. Artinya bagaimana ini maksudnya apa sih? Maksudnya gini nih. Sekali lagi ya, jangan terkecoh, ini bentuknya rumit banget. Jangan terkecoh itu. Ini charter punya, ya kan? Saya sengaja bikin ini sesuai charter biar teman-teman bisa membaca ulang di charter. Kalau saya bikin ilustrasi sendiri, seharusnya lebih simpel lagi. Tapi nanti kalau terlalu simpel, malah kalian begitu ketemu charter bingung sendiri. Saya sampaikan ya, charter mungkin agak kompleks, tapi intinya sebenarnya simpel. Kita mau nyari kas yang kita keluarkan untuk pembelian. Oke. Jadi kalau mau nyari pembelian itu butuh duit berapa periode ini, kita mesti kumpulkan pembelian bulan kemarin yang belum dilunasi sama pembelian bulan sekarang. Pembelian bulan berikutnya ya nggak mungkin lah, ini mana aku tahu ya kan. Cari dulu pembelian bulan kemarin, sisa pembelian bulan kemarin yang belum dilunasi, pembelian bulan ini. Pembelian bulan kemarin yang belum dilunasi berapa? Di sini disebutkan pembelian terjadi merata 10 hari setelah tanggal pembelian itu dibayar dengan ngambil cash diskon. Artinya gimana sih? Kalau saya beli tanggal 19 Desember, saya bayarnya tanggal berapa nih? 29 Desember. Oke. Kalau saya belinya tanggal 22 Desember, saya bayarnya tanggal berapa? 2 Januari. Oke, kenapa? Karena 10 hari setelah tanggal pembelian. Sehingga saya kumpulkan nih pembelian yang dari 21 sampai dengan 30 lah, taruhlah gampangnya 30 hari. Pembelian selama 10 hari. Pembelian selama 10 hari ini akan saya bayar di bulan Januari. Sehingga hitungannya 10 per 30 karena penjualannya merata, ya kan, dikali dengan total penjualannya sekian, dikurangi dengan 2% cash diskon. Untuk bulan Januari, saya hanya akan membayar di Januari, pembelian Januari yang saya bayar di Januari hanya pada pembelian tanggal 1 sampai tanggal 20. Karena 21 Januari itu saya bayar nanti di bulan Februari. Sehingga hitungannya 20 per 30 dikali dengan pembelian bulan Januari. Yuk kita lihat. Ini pembelian bulan Desember adalah 200 kurangi 2% dikali 10 per 30. Oke, pembelian 21 12 sampai dengan 30 bulan 12. Kemudian Januari sendiri pembelian tanggal 1 bulan 1 sampai dengan pembelian tanggal 20 bulan 1. Sehingga 20 per 30 kali 1.300 ketemulah totalnya ini. Inilah yang digunakan untuk budgeted pengeluaran kas. Oke. Nah, nanti kalau sudah ketemu semua, sajiannya seperti ini. Nah, ini masih bingung? Enggak lah ya. Enggak tahu maksudnya, lu bingung atau enggak? Kalau masih bingung ntar dibahas ulang ya. Oke, ingat pengalinya ini 10 per 30 kenapa? Karena hanya terjadi di 10 bulan terakhir, 10 hari terakhir. 20 per 30 berarti 20 hari pertama. Dengan ya ini tadi ya. Nah, ini tadi kan
Pembelian tanggal 21 sampai 30 berarti yang di sini ini dibayar di Januari. Kan kita mau nyari berapa cash budget untuk Januari. Sehingga cost collection-nya sekian, cash budget untuk pembayarannya sekian. Nah, diperhatikan di sini ini adanya cash receipt sama cash disbursement, ya kan? Beda dengan laporan arus kas. Kalau laporan arus kas ada operational, operating, investing, sama financing. Kalau di sini cukup budgeted cash receipt sama budgeted cash disbursement. Yang ini dapatnya dari mana, Pak? Nah, untuk pendekatan yang lain, pendekatan beban yang lain biasanya sih menggunakan pendekatan Tikon. Kalau saya sih nyebutnya Tikon ya. Cuman gampangnya gini. Ada misalkan nih utang gaji tahun lalu, bulan lalu ada 200. Gaji bulan ini gaji bulan ini taruhlah kalau diutang semua itu ada 5.000. Nah, sementara saldo utang kita hanya boleh misalkan ada 300. Berarti berapa yang dibayar? 200 tambah 5.000, 5.200 dikurangi 300, berarti yang kita bayar adalah 4.900. Nah, 4.900 inilah yang menjadi budgeted cash disbursement untuk payroll, misalkan begitu. Nah, nanti kalian lihat untuk payroll ini ada di charter juga. Tapi pendekatannya sama. Kemarin itu masih ada utang berapa, berarti harus dibayar dulu utangnya. Periode ini ada payroll berapa, berarti harus dibayar semua, harusnya payroll. Tapi kita boleh ngutang nggak? Oh, boleh ngutang nih segini. Atau kalau hitungannya nggak boleh ngutang, ada nggak misalkan pembayaran gajinya tanggal 20, berarti kan ada 10 hari itu yang harusnya yang menjadi beban di bulan ini tapi bisa dibayar di bulan depan. Itu masalah accrued sama payroll. Oke ya, saya lanjut lagi ya. Kalau ada apa-apa silahkan komen di itu apa di mana tadi, di YouTube Lab ya, YouTube Lab. Terus cash budget untuk manufaktur, non manufaktur sama non profit. Non manufaktur itu apa ya, Kak? Perusahaan dagang, kantor akuntan, hukum dan lain-lain. Intinya sih sama ya. Intinya sama, mereka butuh cash budget untuk menjalankan usaha. Antisipasi, semuanya butuh antisipasi. Bentuk organisasi seperti apapun butuh antisipasi, butuh data tentang budget kasnya, butuh data tentang kas karena kas memang penting. Oh, mungkin perusahaan-perusahaan yang tidak menyadari pentingnya kas akan mengabaikan, tapi semakin mereka tahu maka akan semakin mereka ketagihan. Gue butuh nih budget kasnya berapa ya kira-kira, kita punya cash bulan ini berapa, cash bulan depan berapa. Kalau bulan ini kekurangan mesti harus dikasih tahu lebih awal biar kalau mau nyari pinjaman atau menerbitkan saham bisa lebih cepat. Oke, intinya sama, prinsip penyusunannya sama. Yang harus diperhatikan adalah data historis dan aktivitas. Aktivitas ini tetap penting, misalkan jasa hukum itu aktivitasnya apa. Historisnya kalau jasa hukum itu biasanya mereka terima duit tiap apa sih? Apa tiap ketemu sama klien kah, atau tiap bulan kah, atau tiap perkara kah, atau tiap putusan kah? Itu. Layanan kesehatan tiap pasien kah, berapa setiap hari jumlah pasien, itu pasti ada data historisnya. Dan ini digunakan untuk menyusun budgeted cash. Nah, yang berikutnya untuk non-profit. Kalau untuk non-profit gimana? Organisasi non-profit itu biasanya tidak mengejar keuntungan ya. Kan menjalankan aktivitas. Mereka fokusnya pada program. Mereka punya program kegiatan. Nah, punya program kegiatan ini mereka tetapkan. Kemudian dari program itu ada kegiatan-kegiatan. Ada aktivitas itu pasti butuh duit. Jadi, lebih melihat pada programnya non-profit itu apa? Programnya mereka apa sih? Jadi dari program nanti akan ketemulah kebutuhan duitnya. Yang benar seperti itu ya kan. Kalau di pemerintah, kalau zaman dulu kan ada tuh istilahnya yang penting duitnya dulu, ke programnya bikin-bikin. Enggak. Sekarang apalagi dengan performance base, maka itu target kinerjanya apa, kemudian untuk mencapai target itu aktivitasnya apa, ukurannya apa, kemudian kebutuhan duitnya berapa, money follow function dan seterusnya. Itu cash budgetnya juga harus ada. Di perusahaan, di organisasi non profit kayak pemerintah itu justru cash budget penting banget nih, karena mereka program kan harus didanai, dana nggak bisa telat.
Oke, jadi biasanya diusulkan dari bawah ke atas, tapi bisa juga dari atas ke bawah. Diandalkan kebutuhan program, disajikan berdasarkan program serta tujuan dari program tersebut. Biasanya penyajiannya adalah program A itu cash masuk, cash keluarnya berapa, atau program B uraian programnya tujuannya apa, cash masuk, cash keluar berapa, sisanya berapa. Itu non profit. Mereka lebih terdorong oleh program dibandingkan dengan penjualan ataupun laba. Kemudian sumber daya yang digunakan mencapai program tersebut meskipun kadang sulit, seharusnya sih ini connect nih, itu sama cash keluarnya untuk apa, hasilnya apa, itu harusnya connect. Cuman ini susah ngukurnya. Kemudian ada kenal dengan planning, programming, budgeting, sistem PBBS atau zero based budgeting atau performance based budgeting, jenis-jenis budgeting yang lain. Nanti lebih jelas teman-teman bisa lihat sendiri di akuntansi pemerintah. Nah, itu sebenarnya cukup untuk budgeting, cash budgeting. Nanti kita bisa bahas di GWA.